Kebenaran menakutkan yang tidak pernah diberitahukan oleh rumah sakit kepada Anda, kebiasaan mandi setiap hari bisa memangkas usia Anda hingga 10 tahun lebih cepat. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, buanglah 5 kebiasaan mandi ini sekarang juga. Halo pemirsa saluran sehat itu menyenangkan, saya Dr. Agus Setiawan. Saat berada di ruang praktik setiap musim hujan atau saat cuaca dingin tiba, saya sering bertemu dengan pasien yang kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak orang yang terlihat sehat dari luar tetapi sebenarnya hidup dengan membawa bom waktu di dalam tubuh mereka. Cerita dari Ibu Hartini 70 tahun yang akan saya sampaikan hari ini pasti akan membuat Anda tersadar. Ibu Hartini terkenal sebagai orang yang paling rapi dan bersih di lingkungannya. Seumur hidupnya beliau percaya bahwa kelelahan hanya bisa hilang jika berendam di air panas setiap hari tanpa terlewat, dan beliau tidak bisa tidur nyenyak jika tidak menggosok daki di kulitnya sampai bersih. Namun, bulan lalu saat beliau hendak keluar dari kamar mandi dengan perasaan segar, tiba-tiba pikirannya menjadi kosong dan beliau langsung ambruk ke lantai kamar mandi. Untungnya menantunya mendengar suara jatuhnya dan segera memanggil ambulans 119. Jika hari itu beliau sendirian di rumah, mungkin kami tidak akan pernah melihat Ibu Hartini lagi. Saat datang ke rumah sakit, Ibu Hartini merasa bingung dan sedih, bertanya mengapa hal ini bisa terjadi padanya, padahal beliau hanya mandi seperti yang biasa beliau lakukan seumur hidupnya. Tapi itu adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa itu bukan sekadar pusing biasa. Beliau mengalami gejala heat shock suhu akibat perubahan suhu yang drastis dan kulitnya sudah berada dalam tahap praselulitis, yaitu kondisi peradangan kronis. Kebiasaan mandi Ibu Hartini ternyata selama ini mencekik jantungnya, menyumbat pembuluh darah otak, dan melarutkan lapisan pelindung kulitnya. Ini bukan cerita orang lain. Jika melihat statistik kesehatan, kamar mandi adalah tempat di mana kecelakaan keselamatan pada lansia paling sering terjadi. Di negara-negara dengan budaya mandi berendam yang kuat seperti Jepang, kematian akibat heat shock bahkan 5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Kamar mandi, terutama saat suhu udara dingin, adalah ruang paling berbahaya yang bisa merenggut nyawa jika Anda masuk tanpa persiapan. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter, saya memohon dengan sangat, jika Anda berusia di atas 75 tahun, tolong hentikan 5 tindakan ini. Kebiasaan yang diikuti tanpa sadar, karena dianggap baik oleh semua orang, sebenarnya menjadi pelaku utama yang memecahkan pembuluh darah dan mematahkan tulang. Hari ini saya akan mengupas tuntas 5 kebiasaan mandi berbahaya yang hampir menyeret Ibu Hartini ke ambang kematian. Mulai dari suhu kamar mandi, menggosok daki, hingga mandi. Setelah makan, saya akan merangkum kebenaran mengejutkan yang tidak kita ketahui dan aturan keselamatan yang harus segera Anda praktikkan dengan jelas. Ini bukan sekadar informasi, melainkan aturan bertahan hidup agar sisa hidup Anda tetap sehat. Sebelum kita mulai pembahasan utamanya, jika Anda menantikan konten hari ini, silakan tekan tombol suka like. Perhatian Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk membuat video yang lebih baik. Nah, mulai sekarang ini sangat penting. Siapkan kertas dan pena untuk mencatat atau bersiaplah untuk menangkap layar screenshot ponsel Anda. 3 prinsip yang akan saya sampaikan mulai sekarang adalah aturan bertahan hidup yang harus Anda patuhi dengan tegas demi diri Anda sendiri. Jika Anda berusia di atas 75 tahun, bahkan jika dokter di rumah sakit mengatakan Anda baik-baik saja, ini bukan sekadar menjaga kesehatan, tapi jurus jitu untuk menangkis malaikat maut yang mengancam nyawa Anda. Pertama, jangan pernah melepas pakaian sebelum udara di kamar mandi menjadi hangat. Masuk ke kamar mandi yang dingin tanpa pemanasan sama saja dengan bermain Russian roulette dengan pembuluh darah Anda. Saya bertanya kepada Ibu Hartini, kenapa hari itu Ibu tidak menghangatkan kamar mandi dulu? Beliau menjawab, kalau nyalakan air panas kan nanti juga jadi hangat, untuk apa? Buang-buang listrik atau gas buat memanaskan ruangan dulu. Pemikiran inilah yang menjadi penyebab utama Ibu Hartini pingsan. Pembuluh darah tubuh kita sangat sensitif terhadap suhu. Saat Anda berada di ruang tamu yang hangat, lalu masuk ke kamar mandi yang dingin, terutama lantai ubin yang dingin, dan melepas pakaian, pembuluh darah yang kaget dengan udara dingin akan menyusut seketika. Saat itu, tekanan darah melonjak tinggi. Kemudian, saat Anda masuk ke dalam air panas atau guyuran air panas, pembuluh darah melebar drastis dan tekanan darah turun mendadak.
Setelah selesai mandi dan keluar, kembali ke ruang ganti yang dingin, tekanan darah kembali melonjak. Fenomena tekanan darah yang naik turun seperti roller coaster dalam waktu singkat ini disebut heat shock. Jika pembuluh darah otak dan jantung tidak kuat menahan guncangan ini, maka terjadilah stroke atau infark miokard, serangan jantung. Faktanya lebih dari setengah kematian di kamar mandi saat musim dingin atau cuaca dingin disebabkan oleh heat shock ini. Jadi saya mohon dengan sangat setidaknya 20 menit sebelum mandi, nyalakan pemanas ruangan jika ada atau nyalakan pancuran air panas shower agar uap panas memenuhi ruangan dan membuat udara di kamar mandi sehangat ruang tamu baru kemudian Anda masuk. Kedua, jangan pernah mandi dalam waktu 1 jam setelah makan. Mandi langsung setelah makan sama saja dengan melepas sementara alat bantu pernapasan Anda. Ibu Hartini hari itu juga makan malam dengan lahap lalu langsung menuju kamar mandi sekalian untuk mencerna makanan katanya. Tapi inilah biang keroknya. Saat kita makan lambung memulai aktivitas yang luar biasa untuk mencerna makanan, pada saat ini darah di tubuh kita berkumpul secara intensif ke arah lambung, apalagi seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah tidak selancar dulu, jadi jika semua darah terkonsentrasi di perut darah yang mengalir ke otak menjadi berkurang, ini disebut hipotensi postprandial, tekanan darah rendah setelah makan. Lalu apa yang terjadi jika dalam kondisi ini Anda berendam di air panas? Karena suhu tubuh naik pembuluh darah di kulit akan terbuka untuk mendinginkan panas sehingga darah juga mengalir ke kulit. Lambung berteriak, minta darah, kulit juga berteriak minta darah. Akhirnya pemilik tubuh yang paling penting yaitu otak tidak mendapatkan pasokan darah dan mengalami kekurangan oksigen. Itulah sebabnya Anda merasa pusing dan pandangan menjadi gelap. Terutama bagi Anda yang mengonsumsi obat darah tinggi atau diabetes, kemampuan regulasi pembuluh darah Anda sudah menurun, jadi ini jauh lebih berbahaya. Jika Anda sudah makan, Anda harus memberi jeda waktu setidaknya 1 jam misalnya sambil menonton berita di TV sebelum masuk ke kamar mandi. Ketiga, saat keluar dari bak mandi atau selesai duduk di lantai kamar mandi, pastikan Anda berdiri secara perlahan dalam 3 tahap. Kebiasaan berdiri secara tiba-tiba adalah penyebab utama kecelakaan jatuh terpeleset. Momen krusial saat Ibu Hartini pingsan adalah tepat saat beliau bangkit berdiri dari posisi duduk. Jika Anda duduk di air panas atau posisi jongkok selama 15 menit atau lebih pembuluh darah melebar dan tekanan darah turun drastis, ditambah lagi saat di dalam air pembuluh darah kaki tertekan oleh tekanan air. Saat Anda berdiri, tekanan itu hilang dan darah langsung turun drastis ke arah kaki karena gaya gravitasi. Jantung seharusnya memompa darah naik ke otak, tapi pompanya tidak sanggup. Ini disebut hipotensi ortostatik. Orang muda bisa pulih dengan cepat, tapi lansia sering kehilangan keseimbangan dan jatuh pada momen ini. Lantai kamar mandi itu ubin yang keras, jika kepala terbentur itu benar-benar masalah besar. Jadi mulai sekarang lakukanlah seperti ini. Tahap 1, sebelum keluar dari bak mandi atau berdiri dari kursi mandi, tarik napas dalam-dalam selama 10 detik. Tahap 2, duduklah di tepi bak mandi atau berlutut sebentar, tunggu lagi 10 detik untuk memberi waktu tubuh beradaptasi dengan gravitasi. Tahap 3, pastikan tidak ada rasa pusing, pegang-pegangan, atau dinding lalu berdirilah perlahan. Penantian 30 detik ini akan melindungi otak Anda dan menjaga tulang pinggul Anda tetap utuh. Nah, 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi, menghangatkan kamar mandi, tunggu 1 jam setelah makan, dan cara berdiri 3 tahap. Jika Anda mematuhi 3 hal ini saja, Anda bisa mencegah lebih dari 90% kejadian pingsan mendadak di kamar mandi. Apakah Anda sekarang khawatir memikirkan, apakah orang tua saya baik-baik saja? Apakah bapak mertua di kampung mandi dengan aman? Jika ya, jangan ragu untuk membagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda. Perhatian kecil dan tindakan berbagi dari Anda bisa menjadi asuransi paling pasti untuk menjaga nyawa keluarga tercinta. Jika hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya adalah perisai pelindung nyawa, maka 2 hal yang akan saya sampaikan berikut ini adalah penawar racun yang akan membebaskan Anda dari rasa gatal dan peradangan yang menyiksa masa tua Anda. Bagi Anda yang masih berpikir, saya harus menggosok daki baru terasa bersih, atau saya harus mandi sabun setiap hari baru puas, tolong dengarkan cerita saya mulai sekarang. Keempat, buanglah spons penggosok daki atau batu apung ke tempat sampah sekarang juga.
Menggosok daki bukanlah membersihkan kotoran kulit, melainkan tindakan menyakiti diri sendiri dengan mengelupas paksa lapisan korneum yang merupakan pertahanan terakhir tubuh kita. Saat Ibu Hartini datang ke IGD, saya kaget melihat kakinya. Kulit tulang keringnya retak-retak seperti sawah yang kekeringan dan terdapat koreng darah di mana-mana. Beliau bilang beliau menggaruk dan menggosoknya karena gatal jika tidak digosok, padahal justru sebaliknya. Karena digosok itulah kulitnya rusak dan menjadi semakin gatal. Apa yang Anda kira sebagai daki yang keluar seperti gulungan mie itu sebenarnya bukan kotoran. Itu adalah protein pelindung yang sangat hebat yang mencegah kelembapan kulit menguap dan mencegah bakteri luar masuk. Jika Anda mengelupasnya dengan handuk kasar, kulit menjadi telanjang. Akibatnya, kulit menjadi sangat sensitif terhadap rangsangan sekecil apapun dan terasa gatal luar biasa. Karena gatal, Anda menggaruknya. Jika digaruk, timbul luka. Yang lebih menakutkan adalah bakteri masuk melalui luka itu. Pernahkah Anda mendengar penyakit bernama selulitis infeksi jaringan lunak? Ini adalah penyakit di mana bakteri menembus jauh ke dalam kulit menyebabkan bengkak merah menyala dan demam tinggi. Jika parah, bisa menyebabkan sepsis dan kematian. Ibu Hartini juga sedang mengalami infeksi bakteri melalui luka di kakinya. Niat hati ingin bersih dengan menggosok daki malah menjadi seperti membuka pintu lebar-lebar dan berkata, silakan masuk kepada bakteri. Saya mohon dengan sangat. Jangan gunakan handuk kasar atau spons keras, cukup usapkan busa sabun dengan tangan Anda yang lembut, itu sudah cukup untuk membersihkan. Kelima, batasi mandi besar seluruh badan dengan sabun, hanya 2,3 kali seminggu. Menyabuni seluruh tubuh setiap hari sama saja dengan memeras sisa minyak terakhir yang ada di kulit Anda. Banyak lansia berpikir mereka harus mandi setiap hari karena takut bau orang tua seiring bertambahnya usia. Namun secara medis ini adalah pemahaman yang salah. Kulit kita memproduksi minyak sendiri untuk melapisi kulit, namun begitu melewati usia 65 tahun kelenjar minyak ini mengering. Produksinya bahkan tidak sampai setengah dari saat kita berusia 20-an. Sudah kekurangan minyak lalu digosok setiap hari dengan air panas dan sabun yang bersifat basah, apa yang akan terjadi? Lapisan minyak yang tersisa pun akan luruh tak bersisa. Resep yang saya berikan kepada Ibu Hartini bukanlah salep mahal, melainkan resep untuk mengurangi frekuensi mandi. Bagi kulit lansia, mencegah kekeringan itu 100 kali lebih penting daripada membersihkan kotoran. Cukup cuci bagian-bagian yang banyak berkeringat seperti ketiak, selangkangan, dan kaki setiap hari secara parsial. Untuk mandi seluruh badan cukup lakukan 2 atau 3 hari sekali, tidak ada masalah sama sekali dari segi kebersihan. Justru ini jauh lebih baik untuk kekebalan tubuh karena menjaga bakteri baik yang hidup di kulit. Terakhir, peringatan keras khusus bagi penderita diabetes. Jangan pernah mengecek suhu air dengan kaki Anda. Anda wajib menggunakan siku atau termometer. Penderita diabetes yang sudah lama sering mengalami mati rasa pada saraf tepi, terutama kepekaan pada kaki menjadi tumpul sehingga seringkali mereka merasa air yang mendidih hanya terasa hangat. Akibatnya mereka mengalami luka bakar serius di mana kulitnya sampai matang. Masalahnya, pasien diabetes memiliki sirkulasi darah yang buruk sehingga luka bakar sulit sembuh, dimulai dari lepuhan kecil, lama-lama kaki bisa membusuk nekrosis dan bisa berujung pada situasi mengerikan seperti amputasi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kasus yang terlalu sering kami lihat di rumah sakit. Jika Anda menderita diabetes, jangan pernah percaya pada sensasi rasa di kaki. Anda pastikan suhu dengan mata termometer atau minta bantuan keluarga. Baiklah, saya sudah menyampaikan tentang larangan menggosok daki, mengurangi frekuensi mandi, dan peringatan cek suhu bagi pasien diabetes. Jika konten hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya akan menjadi dokter cerewet di samping Anda sampai Anda memiliki kebiasaan yang sehat. Sekarang saya akan sampaikan hal yang paling membuat Anda penasaran. Jadi bagaimana cara mandi yang spesifik, bagaimana mengatur jadwal harian. Saya akan membeberkan jadwal mandi aman yang saya tuliskan sebagai hadiah kepulangan Ibu Hartini dari rumah sakit. Anda tinggal mengikutinya saja. Pertama, ingatlah hukum 3-3-3 agar mudah diingat. 3. Pertama, seminggu maksimal 3 kali. Mandi seluruh badan cukup 3 kali saja. 3. Kedua, suhu air 38 derajat. Jangan terlalu panas, atur sedikit saja di atas suhu tubuh.
3 ketiga golden time pelembab 3 menit. Oleskan lotion dalam waktu 3 menit setelah keluar dari kamar mandi. Mari saya tunjukkan gambaran nyata rutinitas sore hari Ibu Hartini saat mandi. Beliau menetapkan hari Senin, Rabu, dan Jumat sebagai hari mandi. Pukul 7 malam, hal pertama yang beliau lakukan adalah menyalakan penghangat kamar mandi atau menyalakan air panas agar uap memenuhi kamar mandi. Selama 20 menit menunggu udara menjadi hangat, beliau duduk di ruang tamu dan meminum segelas air hangat perlahan-lahan. Minum air sebelum mandi mencegah darah menjadi kental dan mencegah pembentukan gumpalan darah. Pukul 7.20 saat masuk ke kamar mandi, rentangkan tangan untuk merasakan udara sebelum melepas pakaian. Jika sudah merasa tidak dingin, barulah lepas pakaian. Dan jangan langsung masuk ke bak mandi atau guyur badan. Basahi dulu mulai dari ujung kaki dengan pancuran. Basahi perlahan dari tempat yang terjauh dari jantung untuk mengirim sinyal agar jantung tidak kaget. Saat akan berendam atau mandi, pastikan suhu dengan mencelupkan siku. Rasa hangat sudah cukup, tidak perlu sampai panas menyengat. Di dalam bak mandi, berendamlah hanya sebatas ulu hati setengah badan selama tepat 10 menit. Jika berendam sampai bahu jantung, akan terbebani oleh tekanan air. Saat membersihkan diri, buatlah busa sabun yang banyak dan usap lembut hanya pada ketiak, selangkangan, dan sela-sela jari kaki. Biarkan lengan dan kaki bersih hanya dengan bilasan air yang mengalir. Itu sudah cukup. Terakhir, saat keluar, lakukanlah secara perlahan dalam 3 tahap seperti yang sudah dipelajari tadi. Dan saat mengeringkan badan dengan handuk, tepuk-tepuklah secara perlahan, jangan digosok. Sebelum membuka pintu kamar mandi dan keluar, oleskan pelembab di dalam kamar mandi. Ini untuk mengunci kelembapan sebelum menguap. Inilah rahasia Ibu Hartini mendapatkan kembali kulit sehatnya. Sekarang saya akan menjawab 3 pertanyaan sulit yang sering ditanyakan para lansia di ruang praktik. Pertanyaan pertama, Dok, saya takut menantu saya jijik kalau saya bau orang tua. Apakah benar tidak boleh mandi setiap hari? Ini kekhawatiran yang sangat umum. Tapi saudara sekalian, bau yang disebut bau orang tua itu bukan bau keringat. Itu disebabkan oleh zat bernama nonenal dan ini tidak akan hilang walau Anda menggosok kulit sekuat tenaga. Justru jika kulit menjadi kering, baunya bisa makin parah. Untuk menghilangkan bau, yang jauh lebih penting bukan mandi setiap hari, melainkan mengganti pakaian dalam setiap hari dan sering membuka ventilasi kamar. Untuk mandi cukup bilas bagian yang berkeringat seperti ketiak dan selangkangan dengan air setiap hari, itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan rusak kulit Anda karena khawatir soal bau. Pertanyaan kedua, pelembab itu mahal sekali. Saya harus pakai yang mana? Sama sekali tidak perlu membeli kosmetik mahal. Body lotion kemasan besar yang dijual di minimarket atau apotek dengan harga puluhan ribu rupiah sudah cukup. Lihat komposisinya, cari yang mengandung ceramide atau panthenol. Atau Anda bisa mencampurnya dengan Vaseline petroleum jelly yang sangat murah. Daripada beli yang mahal tapi dipakainya irit-irit, jauh lebih baik bagi kulit jika Anda beli yang murah tapi dipakai dalam jumlah banyak dan sering. Ibu Hartini juga menaruh lotion kemasan besar seharga Rp50.000 di kamar mandi dan memakainya dengan boros. Pertanyaan ketiga, saya tinggal sendirian. Siapa yang akan menolong kalau saya pingsan saat mandi? Ini kekhawatiran yang paling realistis. Jika Anda lansia yang tinggal sendiri, patuhi 3 hal ini. Jangan pernah mengunci pintu kamar mandi. Masukkan ponsel ke dalam plastik klip kedap air dan letakkan di dalam kamar mandi atau tepat di depan pintu. Sebelum mandi, teleponlah anak atau teman dekat, kabari kalau Anda mau mandi. Bilang saja, kalau 30 menit lagi tidak ada kabar, tolong lapor atau cek saya, meskipun terdengar seperti bercanda. Kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan nyawa Anda dalam situasi darurat. Saudara sekalian, rutinitas yang saya sampaikan hari ini mungkin awalnya terasa agak ribet dan merepotkan. Harus minum air menghangatkan ruangan bangun perlahan. Tapi cobalah lakukan selama 1 minggu saja. Ibu Hartini awalnya juga bilang ini aneh, tapi sekarang berkat kebiasaan ini gatal-gatalnya hilang dan tidurnya jadi nyenyak. Nah, mari berjanji dengan saya mulai hari ini. Saya akan mandi dengan aman dan hidup sehat. Bagi Anda yang siap mempraktikannya sekarang juga, silakan ketik 2 kata siap praktik di kolom komentar. Saya akan melihat dan menyemangati tekad kuat Anda. Dengan melihat komentar orang lain, saya harap Anda merasa, ternyata bukan saya saja yang berjuang dan bisa saling menguatkan. Saudara sekalian, mungkin Anda sedikit bingung karena isi pembahasan hari ini cukup banyak.
Jadi saya akan merangkumnya dalam 1 menit agar menempel di kepala Anda. Ingat dan praktikkanlah hal-hal ini. Hilangkan perbedaan suhu antara kamar mandi dan ruang tengah. Hangatkan kamar mandi 20 menit sebelumnya dan saat selesai, berdirilah perlahan dalam 3 tahap untuk mencegah hipotensi ortostatik. Jangan mandi langsung setelah makan. Tunggu minimal 1 jam setelah makan agar otak dan jantung tidak kekurangan darah. Tolong jangan menggosok daki. Buang handuk kasar dan kurangi mandi seluruh badan menjadi 2,3 kali seminggu. Ini saja sudah bisa membebaskan Anda dari gatal dan radang kulit. Bagi penderita diabetes, jangan pernah cek suhu air dengan kaki, gunakan mata atau bantuan keluarga. Terakhir, biasakan mengoleskan pelembab dalam 3 menit setelah mandi. Lotion murah yang dioleskan banyak-banyak adalah obat terbaik untuk menjaga kulit Anda. Bagaimana kabar Ibu Hartini sekarang? Baru-baru ini beliau datang untuk pemeriksaan rutin dan wajahnya terlihat jauh lebih segar. Dulu beliau selalu terlihat lelah karena tidak bisa tidur akibat menggaruk sepanjang malam, tapi sekarang beliau bangga bisa tidur nyenyak sampai pagi. Dan saat pergi ke posyandu lansia atau arisan, beliau menjadi pendakwah kesehatan dengan menasihati teman-temannya. Jangan gosok daki, jangan mandi habis makan. Kata-kata beliau sambil memegang tangan saya sangat membekas di ingatan dokter. Kalau saya tahu dari dulu saya tidak akan menderita seperti itu. Untunglah sekarang saya tahu. Sekarang waktu mandi tidak lagi menakutkan, tapi benar-benar segar dan membahagiakan. Saudara sekalian, mandi seharusnya menjadi istirahat paling nyaman untuk membersihkan tubuh dan membasuh kelelahan hari itu. Jangan sampai itu menjadi waktu berbahaya di mana Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Isi yang saya sampaikan sampai serak hari ini bukanlah sekadar omelan untuk mengubah cara mandi. Ini adalah perangkat keselamatan minimal agar Anda bisa hidup sehat, tertawa lebih lama bersama keluarga tercinta. Anda yang sedang menonton video ini juga bisa mengubah kebiasaan mandi menjadi sehat dan aman seperti Ibu Hartini. Hari ini juga buang spons penggosok kasar Anda dan cek suhu kamar mandi Anda. Apakah di sekitar Anda masih ada teman atau orang tua yang keras kepala yang percaya bahwa mandi air panas mendidih dan menggosok daki itu sehat? Daripada menasihati mereka 100 kali membagikan satu video ini akan jauh lebih efektif. Satu klik tombol bagikan share dari Anda bisa menjadi momen penentu yang menyelamatkan nyawa orang yang berharga. Saya akan terus menjadi pemandu kesehatan Anda, membantu Anda agar bisa lebih sering bersenang-senang dengan teman dan keluarga di taman daripada berada di rumah sakit. Semoga Anda tidak sakit dan sehat selalu dalam waktu yang lama. Terima kasih.